Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk keuangan publik ya videonya ini ya selama beberapa pertemuan ke depan ya akan saya ambil dari hasil tentikan kelas saya ya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada sedikit intermezzo ya atau sekedar tanya jawab gitu. Ya, oke langsung aja kita lanjut. Kita masuk ke chapter pertama di pertemuan pertama. Oke. Jadi public finance ini kita itu belajar gimana sih peranan negara dalam suatu perekonomian gitu loh. Nah, nanti akan timbul 4 pertanyaan nih. Yang pertama, when should the government intervene the economy? Jadi kapan sih pemerintah itu mengintervensi suatu perekonomian gitu loh. Dan yang kedua sini, how might the government intervene? Dan bagaimana si pemerintah itu dia itu mengintervensi, caranya itu seperti apa? Nah, terus yang ketiga ini efeknya daripada intervensi itu. Dan yang terakhir adalah kenapa pemerintah melakukan intervensi. Nah ini, when should the government intervene the economy? Nah jadi ada dua alasan kenapa kapan pemerintah itu melakukan intervensi. Yang pertama ini ya ini, market failure. Jadi kegagalan pasar ini itu apa ya? Jadi pasar itu kan seharusnya itu tempat paling efisien untuk melakukan transaksi ekonomi. Nah, yang mana di pasar sini ya, penjual itu nggak mau rugi dan konsumen itu buat membeli barang-barang itu ya dia itu mempertimbangkan dua hal. Yang pertama ada pendapatan dan ada juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, mereka berdua ini antara penjual dan pembeli, mereka bertemu di pasar, melakukan transaksi ekonomi. Udah. Nah, tapi ya di pasar ini kan ada beberapa barang yang nggak dijual. Contohnya kayak apa sih, kayak pertahanan negara gitu loh. Pertahanan negara nggak dijual kan di pasar kebiasaan, pasar umum yang biasa kita tempat beli sayur atau apalah gitu, atau kita beli barang-barang dan lain-lain. Nah, kenapa nggak disediain? Karena biasanya kan kalau di pasar itu kan swasta kan yang ada di sana. Nah, karena swasta itu nggak memproduksi, aduh pencet, kalaupun dia memproduksi ya pasti ya nggak ada yang beli, walaupun pertahanan negara itu sangat dibutuhkan gitu loh buat masing-masing daripada kita. Jadi, walaupun sangat butuh karena harganya mahal pertahanan negara itu, jadi ya yang beli itu nggak ada gitu loh. Ada, tapi kayak hanya orang-orang tertentu aja gitu loh. Dan misalnya ketika orang-orang tertentu itu beli, nah mereka ini pasti kayak diam-diam gitu loh, diam-diam bahwa dia udah beli gitu loh. Pertahanan negara kan sifatnya kayak massal gitu kan. Ketika satu orang beli, maka ya udah dampaknya ke yang lain juga kan, itu sifat pertahanan negara. Nah, artinya apa? Akan ada free rider di sini nantinya. Kalau misalnya itu disediakan oleh swasta. Jadi yang satu orang bayar, yang satunya lagi ikut menikmati tapi dia nggak berkontribusi apa-apa gitu loh. Nah, di sini loh bentuk kegagalan pasar gitu loh. Jadi pasar itu udah bukan lagi menjadi tempat yang efisien buat melakukan transaksi ekonomi. Nah, jadi supaya pertahanan negara itu ada, supaya apa ya, masyarakat itu nggak perlu beli, maka disitulah peran pemerintah. Tadi apa, keuangan publik itu kita belajar bagaimana peran pemerintah kan. Nah, jadi pemerintah itu harus menyediakan itu pertahanan negara itu. Nah, uangnya dari mana? Dananya ya dari pajak gitu loh. Jadi situ peran pemerintah dalam uh, market failure ini. Nah, terus yang kedua itu, ini contoh ya, application. Aduh, alarm bunyi. Nah, terus yang kedua itu kapan pemerintah mengintervensi suatu perekonomian, yaitu redistribusi. Nah, redistribusi ini kayak apa ya? Jadi kan beberapa orang itu nggak menikmati dampak pembangunan gitu ya. Bahkan mungkin mereka itu bisa hidup kayak di bawah standar hidup
yang layak gitu loh. Karena apa? Karena nggak mampu buat nyari uang dan penghasilannya itu sangat rendah gitu loh. Nah, redistribusi ini apa? Jadi dia ini pengalihan gitu loh. Dialihin nih, eh, si kaya, ya misal si kaya itu kita tarik pajaknya, jadi kayak pengalihan uang gitu loh, dari yang kaya ke yang membutuhkan gitu loh. Halus banget membutuhkan bahasanya. Jadi dari yang kaya ke yang membutuhkan gitu loh. Nah, jadi peran pemerintah apa di sini? Peran pemerintah itu yaitu narik pajak dari orang yang emang penghasilannya cukup gitu, ke nanti diredistribusi lagi, redistribution, didistribusikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Jadi peran negara gitu, peran negara itu dia itu memberi bantuan. Nah, uangnya dari mana? Dari pajak, lalu didistribusikan kepada orang yang membutuhkan gitu loh. Entah itu dalam bentuk subsidi atau BLT, bantuan langsung tunai, ataupun yang lainnya gitu. Jadi itu dua alasan when should the government intervene the economy. Yang pertama ini karena ketika adanya market failure, artinya pasar itu gagal menjadi tempat yang efisien untuk melakukan transaksi ekonomi, kayak misalnya barang-barang di pasar itu nggak ada, atau ya intinya penjual itu kayak sebaliknya gitu loh. Seharusnya kan penjual untung, justru dia malah rugi. Terus konsumen itu seharusnya juga menguntungkan, jadi sama-sama menguntungkan gitu loh. Maka dikatakan pasar itu merupakan tempat yang efisien. Nah, market value ini itu tidak efisien. Pasar itu tempat yang tidak efisien untuk melakukan transaksi ekonomi. Jadi ada dua tadi, market value sama redistribution ya. Kapan pemerintah melakukan intervensi. Nah, yang kedua di sini how my government intervene. Nah, jadi bagaimana caranya si pemerintah ini melakukan intervensi. Kelegian mulu. Nah, yang kedua bagaimana caranya pemerintah melakukan intervensi. Nah, yang pertama itu kita bisa pakai tax or subsidies. Subsidies. Bukan subsidi lah, subsidi ya. Nah, subsidi. Nah, jadi maksudnya gini loh. Maksudnya tuh kita bagaimana cara pemerintah dia itu mengenakan pajak ya, nanti dari uang pajak itu ya akan disalurkan kembali ya dalam bentuk subsidi ataupun dalam bentuk bantuan sosial ya juga bisa. Nah, terus yang kedua, mana yang kedua? Nah, yang kedua ini restriction, restrict, pembatasan atau kuota ya. Ini restriksi, pembatasan atau kuota. Pembatasan, jadi pemerintah itu menerapkan kebijakan ya pembatasan kuota itu terhadap barang-barang yang kayak apa ya, kayak kurang baik gitu loh. Kayak misalnya kayak rokok gitu loh, alkohol. Nah, pakai apa? Pakai kebijakannya yaitu dikenain cukai supaya konsumsinya itu nggak terlalu banyak gitu. Nah, terus ini public provision. Nah, public provision ini jadi pemerintah itu sediakan langsung barang kepada masyarakat ya. Contohnya itu kayak misalnya pemerintah bangun infrastruktur, bangun jembatan, bangun jalan-jalan gitu loh. Nah, terakhir adalah public financing of private provision. Public financing of private provision. Nah, jadi di sini itu pemerintah itu bekerjasama nih dengan swasta untuk menyediakan barang publik. Nah, barang publik apa? Nanti ada di chapter 3. Bukan chapter 3, salah. Pertemuan 3. Nah, barang publik itu seperti apa? Jadi barang publik itu contohnya misalnya air minum. Nah, kalau misalnya air minum tadi itu ya cuma disediain sama swasta gitu misal. Nah, pasti biayanya itu akan sangat amat mahal. Jadi kita itu akan kesulitan buat minum minuman yang layak gitu loh. Jadi si pemerintah ini perannya apa?
tunggu dulu sebelum itu. Jadi tadi itu kalau disediain sama swasta tok ya, dia itu akan sangat mahal. Kenapa? Ya bisa aja pada saat itu kan ya, apa sih namanya, kayak infrastrukturnya belum ada, jadi jalan-jalan masih jelek, sehingga untuk menuju mata air ya, dia itu kayak susah gitu loh. Jadi butuh cost yang sangat besar buat eh, memperoleh air tersebut gitu loh. Jadi harus naikin lembah ya, harus naikin gunung, harus naikin inilah pokoknya. Intinya jalan menuju mata air itu susah banget gitu loh buat dapat air minum yang layak gitu loh. Kalau misalnya swasta tok yang berperan ya dalam penyediaan barang publik seperti contohnya air minum. Nah, yaitu peran pemerintah apa di sini caranya? Yaitu pemerintah itu yaitu dia itu membangun infrastrukturnya kayak jalan-jalannya dipermudah supaya untuk mencari air itu lebih mudah. Jadi sehingga apa, costnya itu kayak lebih kecil gitu loh. Karena untuk mendapatkan air minum ini ya, barang publik berupa air minum ini butuh infrastruktur yang tinggi. Jadi peran pemerintah itu menyediakan infrastrukturnya itu supaya cost yang di modal yang dikeluarkan oleh swasta untuk memproduksi air minum itu ya, itu kayak lebih kecil gitu loh. Jadi maksudnya public financing or private corporation gini ya, jadi mereka itu bekerja sama gitu loh antara pemerintah dan swasta. Ya kan, ini kan government pay private companies yang produksi, ya kerja sama gitu loh. What are effect of alternative intervention? Nah, ini dampaknya. Jadi dampaknya itu ada dua, dampak ini loro. Dampaknya ada dua. Yang pertama itu dampak langsung. Dampak langsung ini ya, dampak langsung ini terjadi apabila di masyarakat itu sesuai dengan apa yang diperkirakan, direncanakan sebelumnya. Jadi dampak langsung ini intinya sesuai lah. Misal kita merencanakan A, ya udah hasilnya nanti itu juga akan A. Itu yang dimaksud dengan direct effect, dampak langsung. Contoh, misalnya di sini itu ada program kesehatan BPJS gitu. Misalnya BPJS itu kita udah merencanakan ya sebesar sekian, kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat seluruh Indonesia sebesar sekian. Oh ternyata pas akhir tahun anggaran itu malah membengkak gitu loh. Anggarannya itu malah nggak jelas kemana-mana gitu loh anggarannya. Artinya itu apa? Itu nggak sesuai kan? Nah itu bukan direct effect. Direct effect itu nanti kita merencanakan A, nanti hasilnya juga A gitu loh ya. Nah itulah yang tadi itu yang disebut dengan indirect effect. Nah indirect effect itu apa? Yaitu kebalikannya. Jadi kita merencanakan A, ya udah yang terjadi di masyarakat itu malah B gitu loh, kayak nggak sesuai dengan apa yang udah direncanakan di awal. Alhamdulillah. Contohnya kayak tadi ya kan, BPJS gitu loh. BPJS kita mengekspektasikan para penggunanya itu akan bayar tepat waktu ya kan. Nah, tapi kenyataannya itu enggak gitu loh. Mereka tuh cuma gunain fasilitasnya banyak, gak bayar iurannya, sehingga anggarannya defisit. Itu indirect effect. Kalau direct effect itu sesuai, kalau indirect effect itu jadi nggak sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke. Oh ya tambahan dulu. Nih kalau misalnya jadi di Amerika itu ya, kalau di Amerika itu jadi ada kebijakan gitu loh. Jadi setiap warga negara itu harus punya asuransi. Asuransi baik itu dari pemerintah yang disediakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh swasta. Nah, nama kebijakannya adalah Universal Health Insurance. Nah, alhasil apa? Ketika misalnya si pemerintah itu menerapkan kebijakan seperti ini, ya masyarakat itu tentu akan pindah yang tadinya udah asuransi ke di sektor swasta, dia itu pasti akan pindah ke sektor publik. Kenapa? Ya karena itu, karena mahal gitu loh di swasta itu loh. Pasti yang di publik itu yang disediakan oleh pemerintah itu akan lebih murah. Artinya pemerintah itu harus sediakan dana lebih banyak. Yaitu tambahan aja. Jadi di Amerika itu ada gitu. Jadi setiap WN itu wajib punya satu asuransi gitu.
Nah, terus dan ini terakhir ya. Why do the government do what they do? Kenapa pemerintah melakukan itu? Ya, jadi gini. Jadi yang diambil pemerintah itu nggak selamanya efisien. Nah, efisien ini maksudnya menguntungkan ya. Dari tadi tuh ngomong efisien itu maksudnya menguntungkan. Jadi yang diambil pemerintah itu nggak selamanya efisien. Ya, nggak selamanya menguntungkan bagi masyarakat ya kebijakannya. Nah, makanya kita mengenal di sini yang namanya konsep political economy. Nah, konsep political economy ini ya. Jadi pemerintah itu dalam eh, pembuatan kebijakannya itu melibatkan proses politik. Nah, proses politik itu yang seperti apa? Ya kan? Jadi proses politik itu dia itu ya proses mulai dari sebelum buat kebijakan. Nah, jadi sebelum buat kebijakan sampai terus ada nih kebijakan, terus kebijakannya udah ada nih, terus ya pemerintah itu konsultasi dulu sama DPR gitu loh, ini disetujui atau enggak, gimana gimana kan. Nah, itu proses politik gitu loh. Nah, nanti akan ada proses politik yang akan menentukan kebijakan yang akan diambil itu loh, kebijakannya apa. Nah, nanti di DPR itu akan ada beberapa fraksi-fraksi, nanti mereka diskusi diskusi ya kan. Terus kenapa pemerintah melakukan ini, kenapa pemerintah melakukan itu, kebijakannya efisien atau enggak sih. Ya udah gitu, nanti kalau misalnya efisien, oke, kita terapin kebijakan itu. Nah, itu yang dikatakan dengan proses politik. Oke, sekian dulu untuk pertemuan satu ini ya, tentang pengantar public finance lah ya. Dan nanti next kita akan lanjut di chapter 2 ya, masih di pertemuan satu. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.